Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai kalian kita sebagai biasa kirim Fatihah kepada guru-guru kita, di antaranya kepada Al-Habib Abdullah Syadri, Habib Salim Syadri, Habib Hasan Syadri, juga kepada Habib Hasan Baharun, Bapak Hudin bin Muhammad Al-Ridwan, kepada Habib Amin bin Musid bin Ali Al-Ridwan, juga khususnya kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Anis bin Abu Bakar Al-Ridwan, kepada Kiai Abdul Hamid Bata-Bata, Kiai Musiri, dan kepada orang-orang tua kita yang mendahului kita, ahdina wa kulli wa salihah wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut pelajaran kita selanjutnya, yaitu wajibatul haji, kewajiban haji. Jadi haji itu ada rukun, ada kewajiban haji, ada sunnah haji. Rukun kemarin sudah kita bahas. Rukun haji ada 5. Yang pertama al-ihram, niat haji, ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga apalagi tawaf, sa'i. Yang terakhir tahallul, ada 5. Nah, sekarang ini wajibatul haji. Nah, jadi bedanya rukun haji dengan yang kita bahas wajib haji beda. Kalau rukun yang 5 ini hendak kita lakukan, maka tidak sah. Haji kita tidak sah. Haji tidak sah. Nanti di balik Indonesia punya duit, wajib haji lagi. Mamanya kita berangkat haji ke Mekah, tapi kita tidak tawaf, langsung kita balik ke Indonesia, tidak sah hajinya. Kalau rukun yang 5. Tapi kalau kita tinggalkan kewajiban haji, nah, ini bisa kita tidak lakukan, umpamanya tidak nginap di Musdalifah, tidak mabit di Mina, itu bisa. Hajinya tetap sah, coba diganti dengan edam, nyembelih kambing, itu bedanya. Apa saja kewajiban haji? Yang pertama qaulul ihram minal miqat. Niat ihram haji atau niat hajinya dari miqat. Apa itu miqat? Miqat itu tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Tak sembarangan. Tidak bisa kita niat haji dari sini. Dari punya niat saya haji fardu karena Allah Ta'ala, lalu kita terbang pakai pesawat, tidak sah. Niatnya tidak sembarangan tempat, ditentukan. Nanti akan ada tempat-tempatnya, akan kita jelaskan nanti di belakang. Jadi niatnya harus tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, kewajiban haji yang kedua al-mabit di Musdalifah, menginap di Musdalifah. Nah, di banyak orang salah, dikira kalau nginap itu harus tidur. Tidak harus tidur. Maksudnya nginap itu bermalam. Kayak ada gini, ada orang punya pendapat kalau sholat tahajud wajib tidur. Kalau tidak tidur tidak bisa sholat tahajud. Loh, ulama-ulama zaman dulu banyak tidak tidur. Apakah mereka tidak sholat tahajud? Tidak, orang tahajud itu tidak harus tidur. Tahajud dilakukan sepertiga malam. Ya, jam 2 ke atas lah. Jam 2 ke atas. Tidak harus tidur. Kalau sepapa tak bisa tidur, artinya tidak sholat tahajud itu. Tidak. Jadi sama dengan ini. Mabit di Musdalifah, menginap di Musdalifah bermalam. Tidak harus pejam mata. Kayak saya anggaplah saya dari Jakarta, rumah saya. Lalu saya main ke Pontianak. Saya numpang bermalam di rumah Pak Drai. Bermalam. Apakah saya kena Pak Drai wajib tidur? Mas, pokoknya Mas harus tidur, pejam mata. Enggak kan? Apa kata saya tidak mau tidur, enggak apa-apa. Saya mau cerita-cerita dengan Pak Drai sampai azan subuh, boleh apa kata saya. Sama dengan kami di Musdalifah. Ini menginap di Musdalifah, tidak harus tidur, tapi bermalam. Terus yang ketiga, ramyu
Jamratil Aqabah, melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah ini jumrah terakhir. Jadi jumrah Aqabah ini ada 3. Jumrah itu ada 3. Jumrah Sura, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Apa jumrah? Jumrah itu mungkin Bapak Ibu pernah nonton di video, ada orang lempar-lempar di Mekah. Ada enggak? Pernah nonton enggak? Itu lempar jumrah. Ada jumrah kecil, ada jumrah sedang, ada jumrah besar. Maksudnya apa jumrah kecil, jumrah sedang, jumrah besar? Jadi pada waktu itu Nabi Ismail mau disembelih. Makanya bentar lagi kan Lebaran Idul Adha. Mungkin para bapak ibu sekalian, para jamaah mau beli kambing 1 ekor tak mampu kan, mahal 3 juta. Karena saya ada buka share di grup yang mau ikut bukan dinamakan korban sih, nyumbang seikhlasnya. Nanti disembelihnya di hari tasyrik, ya pahalanya lebih besar daripada kita sedekah di hari lain. Silakan mau ikut. Alhamdulillah untuk sekarang udah dapat 20 juta. Ya, untuk sementara 20 juta. Itu pun paling banyak saya dapat dari jamaah umroh, jamaah haji. Mumpung masih tak mampu kambing 3 juta, paling sedikit beri 50 ribu. Ya, walau memang tidak disebut korban ya, tidak disebut korban. Cuma pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena disembelihnya di hari raya korban. Jadi pada waktu itu Nabi Ismail mau disembelih. Nabi Ibrahim mimpi dalam mimpinya Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan sembelih Ismail, anak entes, anak kau sembelih. Terbangun Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mungkin ini hanya bunga mimpi. Besoknya mimpi lagi. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi. Kata Nabi Ibrahim, ini bukan bunga mimpi, ini pasti perintah Allah. Diberitahulah anaknya Ismail, dipanggil uminya Ismail, beritahu, Mak, saya ini mimpi 3 kali. Ini perintah Allah. Anak kita nih Ismail oleh Allah disuruh sembelih. Bu, gimana kira-kira Bu? Ibu dipanggil ke suaminya. Suami bilang gini, Mak, anak kita nih besok mau disembelih. Mau nggak Ibu? Tak mungkin mau. Ya bisa dicakar Bapak. Ini Masya Allah. Ya, istrinya Nabi Ibrahim Masya Allah, orangnya solihah. Apa kata beliau? Tidak apa-apa suamiku, kalau perintah Allah jangankan cuma Ibrahim, saya pun siap disembelih. Jangankan Ismail, saya pun siap disembelih. Dipanggil Nabi Ismail. Pada waktu itu masih kecil Nabi Ismail, umur kurang lebih 7 tahun, kecil. Panggil Ismail, besok ini perintah Allah Ismail ya. Besok kena apa? Kau mau disembelih. Apa kata Ismail kecil? Oh iyalah Pak, kalau perintah Allah saya mau. Mantap dah anak zaman dulu. Ya kayak zaman kita, Masya Allah. Anak zaman dulu, zaman kita nih, zaman bapak semua. Nakal. Zaman dulu nakal. Cuma ke orang tua tak berani. Orang tua mukul pakai kayu, tak berani ngelawan. Anak zaman dulu kan. Maka kenapa? Anak zaman dulu taatan orang tua, karena orang tua zaman dulu mukul anak. Sekarang gara-gara ada hukum kan, orang tua kalau mukul anak, kena anak dilaporkan penjara. Akhirnya kebalik sekarang, anak mukul orang tua. Banyak kasus kan, barusan kemarin ada anak bunuh bapaknya. Gara-gara apa? Minta belikan HP, bapak tak ada duit, dimarah. Sampai barang dibunuh bapak. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua tak boleh mukul anak. Kalau zaman kita zaman dulu, termasuk saya, bapak semua kan, nggak ada walaupun kita nakal lah ya. Tapi kalau udah orang tua, kan ibu kecil zaman dulu ya, main, habis sholat asar main, hampir maghrib belum dia balik, datang orang tuanya bawa kayu, tak ngomong orang tua, lihat dari jauh, bapak-bapak balik. Orang zaman dulu. Nah sekarang banyak anak sekarang berani kalau orang tua. Bahkan anak sekarang orang tua diatur. Dia merasa lebih pintar. Aku nih S1, bapak aku tak tamat SD. Orang tua diajar dengan dia. Bapak tuh begini cara. Kau ngajar orang tua. Saya nih S1 Pak. Abi tak tamat SD. Ya Abi itu tak tamat SD.
Umi tamat SD, tak tamat SMP, tak sekolah SMP. Walaupun saya satu, semua pendapat minta nasihat kepada Abi. Itu anak yang bagus. Pokok apa kata Abi? Doakan saya baru beli tanah nih kan, baru beli tanah. Insya Allah saya mau bangun Al-Jihad 2. Doakan ya. Udah beli. Di belakang rumah mertua saya, 1,5 hektar lebih. Punya Pak Haji Holil tanah. Punya Pak Haji Holil, alhamdulillah ada dibeli, harganya 280 juta. Udah saya bayar 250 juta, sisa 30 juta. Paham? Saya tak minta nanya paham. Ya, ngapa tidak diluluskan Mas? Ya, belum ada 30 nanti insya Allah. Yang penting yang besar udah selesai kan? Rencana saya ke depannya mau bangun Al-Jihad 2 ya untuk anak saya lah nanti. Bukan apa di situ enak, pas di belakang rumah mertua. Nah, jadi kalau yang jaga enak Pak, keluarga mertua, yang bantu jaga, yang ngajar, mau ipar saya banyak. Tak repot cari ustaz di sana, karena rata-rata sana alumni pondok ya. Jadi sampai mana tadi cerita nyampe ke pondok itu apa tadi cerita? Asal usulnya tuh nyampe ke situ tuh. Tahu men? Abi. Sebelumnya saya beli tanah 2 hektar di Puron, namanya Paret Lurah, 2 hektar. Rencana saya mau bangun di situ. Saya beli 1 hektar itu 30, 2 hektar 60, lebih murah situ. Tapi jauh dari rumah mertua sekitar 40 menit. Rencana saya mau bangun di situ. Kedepannya nih, Abi tak setuju. Tanah udah dibeli, Abi tak setuju. Ya udah kata saya, tak jadi. Saya akhirnya saran. Ya kan Abi Holil mau jual tanah, saya beli tahu Abi setuju. Abi setuju ikut. Walaupun harganya lebih mahal, enggak apa orang tua. Karena kalau udah orang tua setuju, karena kuncinya gini, kalau kita hidup kita pengen senang, sedangkan orang tua. Kalau hidup kita pengen bahagia, bahagiakan orang tua. Tapi sebaliknya kalau kita kurang ajar orang tua, akhirnya ada hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhudullah fi suhudil walidain. Jika orang tua ridho, senang, Allah senang. Tapi jika orang tua marah, murka, Allah juga marah. Itu jadi kuncinya itu. Akhirnya dipanggil Ismail yang umur 7 tahun. Ismail, besok kena apa? Kau ini mau disembelih. Yang nyuruh siapa? Allah. Kalau yang nyuruh Allah, saya siapa? Siap apa? Disiapkan ini kejadiannya yang mau disembelih itu ada di daerah Mina. Yang kita bahas di daerah Mina, di atas bukit kecil, dekat dengan tempat penginapan presiden-presiden. Jadi presiden kalau haji nginapnya di situ. Di belakang hotel-hotel presiden-presiden itu, raja-raja yang mau haji, di situ ada bukit kecil. Biasa kalau saya mau jamaah, para jamaah sekalian silakan noleh ke kiri atas gini. Di sana ada kayak tubuh mata satu, ada lubang satu. Maksudnya apa? Disitulah kejadiannya. Di atas bukit kecil, tak tinggi bukitnya. Mungkin tingginya kayak bangunan pesantren di Al-Jihad. Kurang gede itu. Ketika udah siap pisau, Nabi Ismail mau disembelih, siap-siap begini, malaikat turun bawa kambing. Akhirnya Nabi Ismail tak jadi disembelih, digantilah kambing. Bersyukur kita Pak. Kalau sampai Nabi Ismail disembelih, mungkin kita ini habis dari sembelih semua dah. Anak laki-laki disembelih, gimana tuh? Untung diganti kambing kan? Itu asal usulnya korban. Akhirnya jadi di daerah ini. Terus sebelum mau disembelih, hampir mau disembelih, datang iblis. Iblis ngerayu uminya Nabi Ismail. Ya, Siti Hajar, anak ente nih besok mau disembelih, kata iblis. Kau yang melahirkan 9 bulan lebih kau hamil, kau besarkan dia sakit, tega kau ya nak nyembelih anak kau. Di manalah hati nurani kau sebagai orang tua, kata iblis. Ngambil batu lempar. Kejadiannya di mana? Di Jumroh Wusta, Jumroh tengah. Ya, ada batu di tengah. Tak berhasil iblis. Pergi ke Nabi Ibrahim. Pergi ke Nabi Ismail yang kecil. Ismail, kau ini masih kecil, budak-budak kau nih. Besok kau disembelih.
Kalau mau disembelih, tak bisa main guli, tak bisa main kelayang, ambil mati kau. Masya Allah, Ismail masih kecil, ambil batu lempar. Kejadiannya di mana? Di Jumrah Surah atau Jumrah Ula, kecil. Itu Ismail maksudnya. Tak berhasil, pergi ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau ni seorang bapak, masa bapak tega begitu? Bapak tu bijaksana. Nanti kalau sampai anakku dibunuh, yang teruskan kau ni siapa? Yang gantikan kau ni siapa? Namun Nabi Ibrahim dilempar pakai batu tu iblis, benjol-benjol lah pokok iblis tu. Kejadiannya mana? Jumrah Aqabah, jumrah besar. Maksudnya besar siapa? Nabi Ibrahim. Untuk mengenang kejadian tersebut, akhirnya kita buat wajib melempar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah ula atau jumrah surah, jumrah wusta, jumrah Aqabah, jumrah kecil, jumrah sedang, jumrah besar. Maksudnya gitu. Lempar. Ya aduh berat. Saya pernah yang haji sampai sendal saking marahnya ke iblis dia, sendalnya diambil, udah lempar pakai batu, sendal lempar lagi pakai sendal. Ya, kena iblis itu ketawa. Kenapa kau lempar aku pakai sendal ke iblis? Jangan kau lempar aku, kau kan kawan aku, kawan. Kada kena, sama-sama kawan, sama degil. Jadi kewajiban kita ramyu jumratil aqabah, melempar jumrah Aqabah, jumrah besar. Terus yang keempat, ramyul jamaratit talas ayyam tasyrik. Melempar 3 jumrah, jumrah kecil, jumrah sedang, jumrah besar di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu Pak, Idul Adha insyaallah tanggal berapa Idul Adha? Kalau tidak salah, tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu hari lebaran Idul Adha. Setelah Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha itu disebut hari tasyrik. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal Arabnya ya, 10 Dzulhijjah. Besoknya ya setelah ini lebaran, hari ini lebaran itu 10 Dzulhijjah. Besoknya itu 11 Dzulhijjah. Besoknya lagi 12, besoknya lagi 13. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini disebut hari tasyrik. Pada hari itulah kita nyembelih korban dan diharapkan berpuasa sunnah, tak boleh haram. Juga ketika hari tasyrik masih disunahkan takbiran setiap habis sholat. Kalau Idul Fitri tidak. Kalau Idul Adha 5 waktu habis sholat takbiran. Siapapun jadi imamnya. Sampai kapan disunahkan takbiran? Sampai hari ke-13. Hari 13 apa tadi? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adzan asar masih sunnah, adzan maghrib habis. Makanya jangan lupa ya nanti yang jadi imam, jangan lupa takbir sunnah. Sayang kita biar nambah pahala. Cuma tidak terlalu meriah kalau Idul Adha itu. Makanya saya kalau Idul Adha habis sholat cepat sih balik ke peniraman. Ngapa di peniraman tuh Pak? Kayak Idul Fitri di kampung nih, di peniraman tuh, peniraman galang membawa sama dengan Idul Fitri. Pakai baju baru, makan, kue-kue lebaran ada lagi. Bukan kue lebaran Idul Fitri, enggak, baru lagi. Kue lebaran macam-macam, raya-raya ke rumah-rumah, nanggo masih. Itu yang ada di kampung-kampung. Kalau di kota enggak ada. Di kota habis sholat, makan, pergi ke masjid, nonton kambing. Tak ada kerja, nonton kambing. Ya ngapa? Karena di kota ini udah modern dah. Saya tiap habis sholat cepat saya langsung balik ke peniraman. Terus kewajiban haji selanjutnya yaitu al-mabit bi Mina layali ayyam tasyrik, menginap di Mina malam tasyrik. Mina ada satu tempat namanya Mina. Kalau Musdalifah, nginap di Musdalifah itu tidak ada tenda. Musdalifah itu tidak ada tenda Pak. Jadi kita bermalam di mana? Di lapangan, halaman terbuka kayak lapangan. Kenapa tidak diberi tenda? Karena tidak lama. Di situ sebentar ya. Dimulai dari tengah malam jam 12, lepas dari jam 12 sedikit, jam setengah 1, udah bergerak bis menuju ke Mina. Jadi tidak perlu pakai tenda. Nah, pakai tenda untuk apa? Tak ada lama, paling 1 jam ya. Apa repot-repot pakai tenda? Kalau nanti setelah dari Musdalifah kita nginap di Mina 3 malam. Di Mina itu baru pakai tenda. Tendanya besarnya 2 kali ini, 2 kali masjid besarnya.
isinya 400 orang. Kayak gini. Tidurnya pakai kasur, cuma kasurnya pas sebadan. Begini lebar kasurnya. Jadi kita tidur tuh nyentuh badan orang. Ya mau tak mau gimana? Semua numpuk di situ, mau orang kaya, profesor, doktor sama. Nah, sekarang nih yang haji sekarang yang ikut KBH Arafah, Ustaz Sulan yang bawa. Saya insya Allah tahun depan. Abang Mudo, alhamdulillah. Gang saya itu berlima tuh gang saya itu. Ustaz Sulan, Bang Mudo depan rumah saya, suami istri, Mas Maryam, iparnya Haji Nur Hamid. Termasuk juga berangkat sekarang Haji Fahri, bos perumahan. Termasuk juga berangkat sekarang bos nasi goreng 21. Jadi ceritanya lucu nih. Saya ini kan kalau udah makan di 21, saya terakhir makan di 21 2 tahun lalu. Saya makan di luar, meja luar. Maksud saya biar tak terlihat kenapa Pak Haji Salman tuh makan di luar. Saya suruh anak saya yang bayar. Masih ketahuan, gratis tak bayar. Pas kemarin beliau berangkat haji, kan hari Rabu berangkat haji, malam Kamisnya saya bilang ke istri saya, Mama, mumpung Pak Haji Salman tak ada nih, kita makan yuk. Ya, biar diampe, maksud saya biar diampe. Duduklah saya, santai saya duduk di luar, masih meja luar. Ketua, buahnya ngeliat ada saya, salaman semua. Semuanya salaman. Aduh, bayar. Saya bilang ke istri saya, ini alamat gratis. Sekali tak bayar, tak mau. Gratis lagi. Aduh, bayar. Bukan apa. Sebenarnya kalau gratis itu gimana? Walaupun nyaman, gimana? Walaupun enak dipaksa-paksa gitu. Karena mungkin kalau kena ustaz lain dipergikan terus kali. Kalau saya tidak bisa. Saya ini kalau ada orang baik tidak begini. Contoh Pak Yadi, mana Pak Yadi? Ada Pak Yadi mana? Iya, mungkin beliau ada kegiatan. Saya tidak beli ke Pak Yadi itu mungkin ada kali 5 tahun. Karena kalau saya beli udah pasti tak diambil. Saya nyuruh santri, Pak Yadi nih, ini jamaah kita nih, nyuruh santri beliin Pak Pimpinan. Kalau pakai sarung, kenapa Pak Yadi ditanya? Disuruh siapa? Mas Toto, tak bayar lagi. Jadi kalau saya ingin beli, saya sering beli Pak Yadi. Cuma saya pakai teknik politik, santri saya suruh pakai celana, pakai kaos, pakai sepatu, pokok nyamar. Baru aman dan diambil duit saya. Termasuk Pak Haji Munir nasi goreng tuh, kalau saya ingin saya nyuruh santri, kalau saya pakai songkok, pakai kaos. Kenapa? Tak enak banget, tak enak. Ya. Terus, jadi di Mina ini ada satu tempat, namanya Wadi Muhaisir. Wadi Muhaisir itu lembah Muhaisir. Bentuknya begini, kayak lapangan besar, begini nih, berubah kayak jurang besar. Di Mina ada, sampai sekarang masih ada. Kalau kita lewat situ, disunahkan lari. Kalau pakai mobil ngebut. Oleh Nabi disunahkan lewat daerah situ, Wadi Muhaisir, lari, atau kalau pakai mobil ngebut. Kenapa? Karena di situ pernah ada kejadian. Pernah dengar tak cerita Abraha yang mau memindahkan Ka'bah, yang datang burung bawa batu? Di situ kejadiannya. Dari dulu di negara Yaman. Negara Yaman ada seorang raja, namanya Raja Abraha. Dia ini terkejut. Dia pinginnya orang seluruh dunia pingin pergi ke kampung dia, ke Yaman, tapi tak berhasil. Dia lihat orang semua rata-rata pergi ke Mekah. Akhirnya dia teliti, ngapa orang sedunia pergi ke Mekah? Apa sebabnya? Rupanya di Mekah ada Ka'bah. Akhirnya si Raja Abraha tak mau kalah. Dia pun buat Ka'bah tandingan. Saya pernah nyampe ke Ka'bah buatan Abraha. Ada di Babul Yaman, di Son'a. Son'a itu satu ibu kota di Yaman. Saya nyampe, Pak. Besarnya Ka'bah Abraha itu kurang lebih masjid ini lah lebih besarnya. Buat itu. Lalu dia mengumumkan, silakan jangan pergi ke Ka'bah Mekah, pergi ke Ka'bah saya. Ka'bah saya lebih keren, lebih cantik, lengkap, ada odong-odong, jelas kalau zaman sekarang ya, lengkap lah, ada AC, lebih cantik. Orang tak ada pergi, sepi. Sakit hati Abraha. Sampai sekarang Ka'bahnya masih ada, masih dijaga. Maksudnya untuk museum lah ya, kita lihat ini Abraha yang kurang ajar nih ya, yang kena Allah diadab.
Akhirnya Abraha sakit hati karena dia buat Ka'bah tak laku. Lalu Abraha kumpulkan pasukannya, pasukan gajah, pasukan kuda. Untuk apa? Untuk pergi ke Ka'bah, ke Mekah, untuk menyerang Mekah, mau ngambil Ka'bah. Ka'bah mau dipindah. Biar orang pindah pergi ke Yaman, ke situ. Akhirnya berangkat lagi Abraha dengan pasukan gajahnya. Pasukan gajah besar-besar kan mau ngangkat pakai gada. Kalau zaman sekarang, kalau ini anggap masjid ini mau dirobohkan nih, mau diambil batu-batunya, kan harus pakai kontainer. Apa bukan kontainer? Apa nih? Mobil-mobil yang begini, tangannya besar begini. Benar? Eskavator. Zaman dulu belum ada eskavator, pakai gajah. Tapi sebelum nyampe ke kota Mekah Ka'bah di Mina, Mina ini dengan kota Mekah kurang lebih 7 km. CC-nya ini anggaplah Ka'bah. 7 km, Pal 7. Ketika Abraha dan pasukan gajahnya nyampe di Pal 7, Allah ngirim utusan pasukan burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata Allah. Apakah kau tidak melihat pasukan gajah? Terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah, lalu aku kirimkan burung ababil. Burung ababil sekarang ini ada burung ababil nih Pak. Kemarin saya pernah lihat di YouTube tuh ya. Burung ababil, tak besar. Burung ababil itu kurang lebih kayak burung merpati lah. Bawa apa burung ababil? Burung ababil berjuta-juta burung bawa batu dari neraka. Nah, ketika pasukan gajah sampai di Mina, lepaskan batu-batu. Habis. Ini bukan batu neraka, walaupun kecil begini. Ya, itu dunia yang isi bisa hancur kecil begini ya. Ketika dijatuhkan habis, pasukan Abraha langsung tenggelam ke dalam tanah. Tenggelam dalam tanah, mati masuk. Berbentuklah lubang besar begini. Disebut Wadi Muhaisir, jurang Muhaisir. Nah, sampai sekarang masih ada di situ ya. Nah, terus jadi kita menginap di Mina. Terakhir, kewajiban haji terakhir yaitu tawaful wada. Tawaful wada itu tawaf perpisahan. Kita kan datang ke Mekah, insya Allah yang pernah haji, pernah umroh. Nah, ketika datang ke Mekah kan langsung umroh, tawaf sa'i kan, tawaf sa'i. Nanti mau balik, besok balik, malam-malamnya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, pamitan Mbak. Masa kita datang pamit, masa balik tak pamit? Nah, hukumnya tawaf wada, hukumnya wajib. Kalau kita tidak tawaf wada, wajib membeli kambing 1 ekor. Sama dengan di Madinah. Di Madinah kita baru datang, kita pergi ke Nabi Muhammad. Ya, assalamualaikum, pergi ke makam Nabi. Baliknya mau balik, kan kita di Madinah mau balik atau dari Madinah ke Mekah. Nah, sebelum kita balik, kita pergi aja ke makam Nabi. Namanya ziarah wada, ziarah pamit kepada Nabi. Masa kita datang pamit balik tak pamit? Model gitu. Cuma hukumnya tidak wajib. Kalau tawaf wada hukumnya wajib, tapi ziarah wada pergi ke makam Nabi pamit itu tak wajib. Cuma walaupun tak wajib kan tak sopan. Itu ke Madinah, yang punya foto Madinah siapa? Kan Nabi Muhammad. Masa kita tak pamit? Kayak bapak ya pergi ke rumah saya. Datang, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Oh sila masuk. Saya beri kue, makan. Saya pergi ke WC sebentar, bapak tak hilang dah balik, tak pamit. Marah ada, kurang ajar dah? Kurang ajar. Makanya orang yang punya akhlak pamit gitu ya. Baik, sebelum saya lanjut, silakan yang mau bertanya tentang bab ini atau bab haji atau tentang bab yang lain, dipersilakan, bebas. Ada? Ayo, bebas. Boleh tidak apa ya? Lempar. Tengok dulu nih kan SMP dia di rumah ini rumah berupa saling berdeka. Kenapa harus ini? Kenapa on-down nanti? Oh, baik. Oh, berupa. Betul ada di HP itu kan. Gimana lempar jumroh caranya? Apakah kita
Ada orang mengejar aja, dia jarak jauh mengejar, maksud biar kuat, biar iblis itu benjol pala dia. Enggak, ya caranya yang sunnah, kita pergi dekat, kita lempar, angkat tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Syaratnya lempar harus masuk ke lubang, walaupun tidak kena ke batu, tak apa ya, penting masuk ke lubang. Tapi walaupun kena batu, kalau dia mantul keluar tak masuk lubang, tidak dihitung. Jadi yang wajib itu masuk lubang, walaupun tak kena batu. Lemparnya harus satu-satu, tidak boleh 7 buti. Karena biar cepat lah, lama-lama ambil 7 buti lempar, tak boleh, tak sah. Harus sebuti. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Dan ini lempar jumroh ini bisa diwakilkan bagi orang yang tak sehat. Saya kemarin wakilkan 30 orang. Jadi yang tak sehat saya datang, saya bagi. Yang muda-muda saya bagi. Duduk loh rapat, duduk sini. Ini yang tak sehat, kan jamaah saya pada waktu itu 150. Yang tak bisa ikut lempar, bayangkan. Berangkat kita dari tenda ke tempat jumroh lempar 7 km. Jalan kaki. Baliknya 7 kilo, berarti 14 kilo. 14 kilo kali kan 3 kali, Pak. Berapa tuh 14 kali 3? Berapa? 30 berapa? Berarti 42 kilo. Bergegar gak kaki itu? Saya sebenarnya tak ingin ikut, Pak. Cuma karena saya pemimpin kan, ketua rombongan, kalau saya tak ikut, apa sih? Bisa tak ikut semua. Pencak-pencak gak kaki itu berjalannya. Akhirnya dibagi. Yang muda-muda, namanya ya, Bang Bidin wakilkan lempar 3 orang. Ini wakilkan lempar 5 orang. Saya sampai 30 orang. Jadi ketika saya lempar, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya wakilkan lempar jumroh untuk namanya Kak Bahrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai 7. Sampai lagi batu 7. Niat saya lempar untuk Bang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, batu 7 kalikan 30 orang. Berapa? 7 kali 3 berapa? 210 batu. Itu kan 1 jumroh, ini kan 3 jumroh. Jumroh kecil, jumroh sedang, jumroh besar. 210 sebuti itu. 3 buti berarti 630 batu. Nah, saya bilang ke yang tadi bisa ikut nih, yang dua nih yang tak sehat. Jadi begini, kan kita kan tiap di tenda nih, besar gini tenda nih. Jadi para jamaah yang tak bisa ikut, tak sehat, silakan ya, cuma mohon maaf. Ini kasihan kawan-kawan nih kan, jalan 7 kilo, PP 14 kilo. Bolehlah, seikhlasnya bolehlah. Berduet SG kan? Udah kita tak ikut. Alhamdulillah, banyak yang tak beri. Sedangkan batunya 630 buti itu batu. 30 orang, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Tak boleh langsung buang semua, tak boleh. Satu-satu. Ya, alhamdulillah ada gak yang paham, Bang? Ada yang beli 50. Tapi ada satu, beli 1 juta. Masya Allah, itu yang Masya Allah, yang cerdas itu, sangat cerdas sekali. Yang lain agak bodoh-bodoh. Ya. Baik, ada lagi? Nah, apa lagi? Boleh, silakan. Kumpul. Ya, laki-laki perempuan kumpul. Cuma karena saya dipisah. Satu ruangan nih. Ya darurat mau diapakan lagi. Ini tenda besarnya mungkin ada tergantung, ada besar kayak masjid, ada besar 2 kali ini. Cuma saya pisah. Ya pisahnya paling di sini laki-laki, di situ yang batas sampai itu perempuan. Ya saya bisa dengan barang lah, tas jamaah tuh, kan bawa tas kecil-kecil, gabung. Ya cuma namanya orang tidur, ibu-ibu tidur, bapak-bapak tidur, tak pakai celana dalam, nggak boleh, haram. Pakai baju ihram, di sampingnya ibu-ibu, ngangkang sedikit, wow. Tak boleh pakai celana dalam, dosa Pak, dosa. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa dipisah ke Mas laki-laki bro. Memang itu udah darurat, nggak ada tempat lagi. Makanya tapi saya berusaha memisah. Saya bisa pakai tas-tas, saya boleh tabir dari kain-kain deh. Sedapat lah, kantong sana, kantong sini lah ya. Nah gitu. Tapi kalau dari pemerintah nggak ada dipisah.
Terus, baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Walaupun sebentar kami barokah. Kitab At-Tadhkirul Mustafa karangan Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas. Ini bab yang sekarang bagi yang mau kawin. Pak Drai, ini bab ini nih tadi saya baca dari tadi malam. Bagi yang mau kawin, dengar Pak Drai, ya. Mantap. Kalau ada beliau ini meriah gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila li ahadihim wa qad madu alaihi waqtu zawad. Umpama ditanyakan ke Pak Drai. Cece Pak Drai. Ya, limadza la tuhasidina fi zawad? Pak Drai, ngapa Pak Drai tak kawin lagi? Biar ibadahnya lebih sempurna, Pak. Pertanyaannya nih, kalau ada orang bertanya itu, Pak Drai, kalau lah astati, tak bisa mas. Ngamulah tak bisa. Hatta ukamil tadris, anak tak bisa mas. Anak ini kalau anak kawin lagi mas, anaknya masih sibuk mas, sibuk ngurus kardus, masih. Apakah sibuk ikut majelis taklim, apa sibuk lah. Apa kata beliau? Wa kana wa madhhabi Abi Hanifah wa Idris wa wa madhhab Iblis al-Khasis. Kalau ada orang ngomong gitu, bergaya dan tak sempat begini, itu berarti kena godaan setan, kata beliau. Wala nadri idza talat al uzuba alaihi musurun, kita enggak tahu ya, kita belum kawin, enggak punya istri, kata beliau, kita tak tahu. Kaifa ya'alu nabi asman amman bihi syurul al-futur. Bagaimana kita bisa menahan nafsu kita, yang mana di zaman sekarang banyak sekali fitnah, nafsu. Kalau kita belum kawin, apalagi HP ini HP. Contoh HP lah. Kita nonton pernah nak Bapak Ibu nonton di YouTube selawat atau TikTok lah. Lagu selawat bagus tuh, atau lagu ceramah. Tiba-tiba sebelum selesai muncul iklan perempuan joget-joget gini. Pernah tak? Ada kan? Kita nonton YouTube, kalian nontonnya bagus. Ceramahnya Al Habib Umar, ceramah Habib Segaf Baru. Tiba-tiba muncul iklan. TV biasa, TV yang pakai YouTube tuh, TV pakai YouTube biasa kan? Nah, itu tiba-tiba ada iklan perempuan joget-joget, dia pakai kotak ya, begini joget. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita tidak kuat, nah, itu maksud Pak Drai. Tenang, saya carikan nanti itu Pak Drai. Terus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma haluhumul haqiqi illa kama qala haluhum alladzi lahum ansha. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kata beliau, jangan kamu mengira orang yang tidak mau kawin, kalau Pak Drai kan udah kawin dia. Orang yang tidak mau kawin, jangan kamu kira dia itu orangnya umpamanya bagus menurut dia. Enggak. Yang paling bagus itu orang yang kawin. Kenapa? Beda. Ini ada orang kawin, ini tak kawin. Sama-sama ahli ibadah, Masya Allah. Yang kawin rajin tahajud ke masjid, yang tak kawin rajin tahajud. Lomba, umpama lomba ya. Perlombaan. Siapa yang paling cepat jadi wali? Satu udah kawin, satu belum kawin. Lomba jadi wali. Ini puasa tiap hari, sama enggak puasa tiap hari. Ini tahajud umpamanya 8 rakaat. Pokok ibadah terus. Siapa yang lebih cepat jadi wali? Siapa yang lebih cepat jadi wali? Yang udah kawin. Kenapa? Karena orang yang belum kawin dengan yang udah kawin, pahala ibadahnya lebih besar yang udah kawin. Nah, ini penting ya. Kenapa kok lebih besar? Karena yang udah kawin lebih istilahnya hatinya terjaga. Kalau umpama jalan keluar, tak sengaja ngelihat paha nih Pak, tak sengaja ngelihat paha, astagfirullahaladzim, balik ada musuh di rumah, ada musuh, paham kan? Jalan lagi ngelihat perempuan cantik, balik ke rumah ada yang nak dibunuh ada, paham ya maksudnya? Terus ada lagi lanjutannya, wa antaus anna sayyidina Umar bin Khattab qala, Sayyidina Umar berkata, li Abi Zawaid, ma yamna'uka minan nikah illa ajaz aw fajur. Kamu tidak kawin kecuali karena kamu itu lemah, kata beliau. Wa kana Sayyidina Umar yaqul inni la asyairu min asy-syabab
Laisat lahu imra'ah. Aku sangat takut kepada orang laki-laki yang belum kawin, kata beliau. Walau alam annahu laisa aishi min ad-dunya illa 3 ayyam la ahbabtu an atazawwaj bihinna. Kata Sayyidina Umar, andaikan aku datang malaikat datang padaku, Umar, umur kau sisa 3 hari lagi. Pak, andaikan bapak nih tiba-tiba ada malaikat datang. Malaikat bilang gini, umur kau sisa 3 hari lagi. Apa yang kita lakukan? Ya apa? Ibadah kan? Ibadah sholat. Sisa 3 hari. Ngaji, puasa, berzikir, tak balik dari masjid, tak mungkin balik. Makan tak enak, tak bisa tidur. 3 hari lagi mati. Tapi apa Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, andaikan malaikat datang ke rumahku, lalu malaikat bilang, Umar, 3 hari lagi kau mati. Aku bukan bagi wajib, aku mau kawin lagi, kata beliau. Sayang 3 hari ini tidak digunakan, kata beliau, kawin lagi. Ngapa? Karena kawin juga ibadah. Sampai-sampai ada hadis Nabi begini, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Berhubungan suami istri itu pahalanya sama dengan sedekah. Berhubungan suami istri, paham ya, yang udah dewasa ya. Berhubungan suami istri pahalanya sama dengan sedekah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang minta sumbangan ke rumah, bawa emak, Assalamualaikum, salam. Ya. Pak, untuk bangunan masjid. Bapak tak punya duit, panggil istrinya. Masuk kamar. Masuk. Ayo kita sedekah. Paham tak? Karena pahalanya sama dengan sedekah. Nah, nih. Terus hati-hati lagi. Apalagi kata beliau? Nabi warawa Abu Dzar radhiyallahu anhu. Suatu hari dakhala ala Rasulillah rajul, suatu hari ada orang datang kepada Nabi Muhammad. Yuqalu Aqaf bin Bishr at-Tamimi. Namanya Aqaf at-Tamimi. Ada tamu datang ke Nabi namanya Aqaf at-Tamimi. Assalamualaikum Nabi, waalaikumsalam. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi bertanya, waalaikumsalam, sila duduk. Aqaf, kata Nabi. Ya Aqaf, hal laka min zaujah? Udah kawin nanti. Ini kalau saya dulu sebelum perbedaannya Abuya Habib Zain Baharun dengan Habib Segaf Baharun. Habib Segaf Baharun setiap ketemu dengan alumni yang ditanya pertama, udah kawin? Itu Habib Segaf. Kalau Abuya Habib Zain Baharun setiap ketemu nanya, hal tu alim ngajar nanti. Aduh, bedanya. Beliau berdua ini beda. Kalau Abuya Habib Zain Baharun ngajar, hal tu alim ngajar nanti. Mama kita jawab, enggak Bu ya, Anda enggak ngajar, cuma Anda punya perusahaan bensin 20 buti. Apa kata beliau? Enggak, Anda tak senang. Ya, Masya Allah, tidak ada. Tapi Anda kurang bantu. Kalau ente cuma punya pom bensin 20 buti, ente udah bangun masjid, enggak terlalu Anda. Anda lebih bantu ente ngajar, walaupun 1 orang. Ini Abu ya. Kalau Habib Segaf setiap ketemu, udah kawin? Kita Habib Segaf. Saya sebelum kawin ditanya terus ke beliau. Udah kawin? Belum ya? Ente laki-laki apa perempuan gitu beliau? Diguraukan. Masya Allah. Ya. Akhirnya kawin. Udah kawin. Saya punya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Anak ketiga hamil istri. Saya minta amalan kami Segaf Baharun. Dia minta amalan dia. Ya. Beri amalan. Suruh nazar kalau punya anak nazar namanya Muhammad. Alhamdulillah saya amalkan, ada keluarnya perempuan lagi. Ketemu dengan beliau, perempuan lagi. Apa kata beliau? Amalkan lagi. Anak keempat lahir, perempuan lagi. Saya telepon beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah lahir keempat. Laki-laki, perempuan lagi. Ketawa beliau. Yo minta nama. Ini yang keempat beri nama Mahda Ainun Barokah oleh beliau. Apa itu? Buat lagi. Nah, doakan dia. Insya Allah mudah-mudahan yang kelima ini mudah-mudahan laki-laki, doakan dia. Nah, jadi Nabi bertanya kepada Aqaf, hal laka min zaujah, ente udah kawin? Qala la, belum Nabi. Lalu Nabi berkata, wala jariyah, budak perempuan pun ente tak punya. Jadi zaman dulu itu ada budak. Bedanya istri dengan budak, kalau istri kita harus kawin, akad nikah. Kalau budak tak perlu. Istri batasnya 4, tak boleh lebih. Kalau budak itu apa budak? Zaman dulu tuh ada budak dijual di pasar. Ada pasar budak.
Cek kertas juga. Budak tuh dicantik dan kalau berbuat. Yang cantik itu harganya mahal. Yang cantik, yang hitam manis mahal dah. Kalau hitam legam, itu udah murah-murah tuh. Yang laki-laki yang besar badan begini mahal. Kenapa? Kan bisa untuk disuruh kerja. Kalau yang ngurus kering itu murah, itu murah. Jadi Pak Dra ini kaya, cek Pak Dra kaya. Belilah yang cantik-cantik 20 orang. 20 orang nih Pak Dra beli. Tapi Pak Dra tak kawin, tak punya istri. Punya budak perempuan 20. Tiap malam Pak Dra pindah-pindah. Malam ini tidurkan ini, malam besok enggak apa-apa, boleh. Cuma bedanya anaknya nanti tetap jadi budak. Makanya caranya bagaimana dikawin biar anaknya enggak jadi budak, biar jadi orang merdeka. Itu bedanya. Jadi Nabi bertanya kepada akal Nabi, "Kita udah kawin?" Belum Nabi. Belum. Budak berbuat punya? Tak punya enggak Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Qal wa tamusiru bi khairin. Kalau ana muslim bi khairin. Ente orangnya sering ibadah. Ya Nabi, alhamdulillah saya rajin ke masjid, rajin ikut majelis, rajin puasa, Nabi baca Quran. Apa kata Nabi? Gal attaizan min ikhwati syayatin, kata Nabi. Nabi bilang ya, waktu ini jangan tersinggung ya. Kata Nabi, akak, ente tak kawin, tak punya bini, terus ente tak punya budak perempuan. Iya Nabi. Tapi ente rajin dia ibadahnya, masya Allah. Iya Nabi, anak masya Allah. Ente termasuk tempatnya setan. Padahal rajin ibadah. Apa hati yang tak pernah ibadah? Maksud Nabi bukan begitu. Maksudnya gini. Maksudnya bagi orang yang tak kuat iman. Nabi ini kasihan jaga. Takut-takut ente tak kuat iman. Nanti ente tak punya istri, ente buat maksiat lain, berzina, maksudnya gitu. Tapi kalau yang kuat iman, alhamdulillah. Itu maksud antara ini. Imam Nawawi karangannya banyak. Di antaranya beliau ngarang kitab Al-Adhkar yang terkenal. Umurnya 40, belum menikah, sampai meninggal beliau tidak nikah. Kenapa beliau tidak nikah? Karena sibuk ngarang kitab, sibuk ceramah, sibuk dakwah, sibuk ngajar, sibuk ibadah beliau itu. Terus, ini. Kata Nabi, ada hadis Nabi ini. Syirarukum ussabukum. Manusia paling jelek adalah bujang, belum kawin. Wa ardalu mautakum ussabukum. Paling jelek-jeleknya orang meninggal dalam keadaan bujang. Ayo. Kata Nabi ini. Tapi tadi balik lagi, kalau tidak digunakan dengan ibadah, paham ya? Tapi walaupun bujang tapi ibadah, rajin ke masjid, rajin ikut majelis, ini juga termasuk karena dia imannya kuat. Ini maksud di sini kalau iman tidak kuat, maka Nabi katakan termasuk temannya setan. Maksud Nabi takut tidak kuat imannya. Tapi insya Allah yang ada di sini termasuk yang imannya kuat. Ya kenapa? Karena balik hadis Nabi saya pernah nyampaikan, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda-tanda orang penghuni surga, ya kan nih. Nabi bilang, tanda-tanda orang penghuni surga, dia akan mudah kakinya melangkah ke majlis-majlis ilmu. Malam Selasa ini aktif rajin. Berarti kita semua nih Bapak nih termasuk tanda-tanda penghuni surga. Makanya ayo niatkan dalam hati. Allah, saya niat Mas, sampai mati saya mau ikut majelis taklim malam Selasa. Andaikan, ya, besok kita penyakit, mohon maaf, kena penyakit stroke. Mudah-mudahan oleh Allah yang stroke semua sakit diangkat penyakitnya saya panjang umurnya. Tiba-tiba besok stroke, nggak bisa bergerak. Tapi kita udah berniat sampai mati taklim, tetap kena malaikat dicatat. Sampai mati kita dicatat sebagai yang taklim. Ya niatkan ya. Pokok selama saya masih sehat, hidup saya mau ikut majelis sampai mati. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga barengan. Amin. Baik, sampai di sini insyaallah mudah-mudahan ketemu lagi dengan majelis malam Selasa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.